Bunda, apa kabar? Gimana program social distancing-nya di rumah? Sudah cukup bosan atau gimana? Nah, kalau dalam program social distancing ini kita nggak bisa kemana-mana, pastinya kita butuh stok cemilan buat anak-anak ya. Dan ingat ya Bunda, jangan beli yang sudah jadi, jangan beli di luar. Usahakan kita masak sendiri supaya kita tahu kualitas bahannya dan kebersihannya. Karena kita benar-benar harus menjaga kualitas imun kita dan keluarga kita tercinta untuk melawan virus corona ini. Semoga semua ini cepat berakhir, cepat kembali normal dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang dari Vienta Kooke kita akan mempraktekkan untuk membuat cemilan buat anak-anak yang pastinya anak-anak suka banget. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri Bunda nggak perlu sama seperti saya ya, karena saya juga nggak dapat sponsor. Yang pasti saya butuh, kita akan membuat mac and cheese. Tadinya saya akan membuat makaroni skutel, tapi untuk mencari bawang bombaynya itu susah sekali, di warung dekat rumah saya nggak ada. Jadinya mau ke supermarket saya harus ngantrinya luar biasa karena physical distancing itu, jadi ngantri lama. Jadi akhirnya saya pakai bahan-bahan yang ada di rumah saya. Jadi saya putuskan untuk membuat mac and cheese saja. Apa saja bahannya kalau mac and cheese? Nah, ini ada makaroni, ada susunya kebetulan yang ada di rumah saya saja, punya anak saya pakai susu putih yang mati, terus pakai butter, pakai maizena, pakai kejunya ada 2 Bunda. Kalau saya menggunakan keju cheddar dan juga keju mozzarella. Dan untuk bahan-bahannya mereknya apa, pokoknya terserah Bunda saja. Yuk kita simak bagaimana cara membuat mac and cheese-nya ini. Nah, langkah pertama untuk membuat mac and cheese adalah kita harus merebus makaroninya dulu. Nah, kenapa saya tetap ya Bunda, seperti biasa saya akan membuatnya dengan 2 smart cooker, new smart cooker dan smart cooker 10 in 1, karena seperti biasa, seperti yang Bunda tahu, customer saya juga banyak yang memiliki smart cooker 10 in 1. Nah, ini kita kasih air dulu secukupnya Bunda untuk merebus makaroninya itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat yuk cara men-setting 2 smart cooker ini seperti apa. Yang 10 in 1 seperti apa dan yang 12 in 1 seperti apa. Di new smart cooker ini untuk merebus kita sentuh menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Sentuh menu 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mengukus. Untuk mengukus makaroni cukup 8-10 menit. Saya pakai 10 menit. Jangan lupa tekan startnya. Tahan 2 detik ya Bun. Sekarang kita lihat yang kedua. Sedangkan pada smart cooker 10 in 1 caranya adalah tekan tombol function sampai ke arah steam. Kemudian tekan adjust. Naikkan waktunya 10 menit. Nah, 10 menit di sini Bunda, bukan cuma 10 menit terus pas baru di setting kita langsung masukin makaroninya, enggak. Kita harus menunggu sampai ke titik didihnya ya. Jadi kita tunggu sampai mendidih. Kita kapan tahunya mendidih? Nanti dia akan menghitung mundur. Dari 10 berkurang menjadi 9 gitu. Jadi itu baru mendidih. Karena untuk masak makaroni kita harus airnya benar-benar mendidih dulu. Nah teman-teman, ini kalau sudah masuk ke 8 menit nih, artinya dia sudah mendidih nih teman-teman. Ayo. Tapi sebelum itu saya akan masukin garam dulu, biar nanti makaroninya sudah rada asin sedikit, sama minyak goreng 1 sendok atau 2 sendok. Terakhir kita masukin makaroninya. Nanti kalau teman-teman merasa bahwa 10 menit itu masih kurang matang, monggo silakan boleh di setting ulang. Kalau emang 10 menit dirasa kurang matang. Tapi kalau saya biasanya 10 menit sih udah oke sih. Nah, sudah kita tunggu sampai waktunya 00. Nah, Bunda ini waktunya sudah 00, yang ini masih 01 malahan, tapi di tengah-tengah tadi saya tambahin 10 menit Bun, karena ternyata tadi 10 menit itu belum cukup matang. Karena di smart cooker berarti jauh lebih lama sedikit ya matangnya. Nah, ini sekarang sudah matang nih, sudah empuk. Nah, ini sekarang kita tiriskan dulu. Jadi untuk steamnya, untuk
untuk steamnya itu Bunda setting saja dari awal waktunya 20 menit Bun. Nah ini hasilnya, sekarang kita tirisin, terus kita akan masak bumbunya, sausnya. Nah ini makaroninya sudah saya tiriskan dan hasilnya begini nih, sudah matang. Bunda tadi berarti ngerebusnya setting 20 menit. Sekarang kita akan menumis sausnya di smart cooker ini. Yuk kita lihat gimana cara men-setting untuk fungsi tumisnya. Kita setting untuk fungsi tumisnya ya. Kita sentuh 1, 2, 3, 4 kali. Ini 1 jam. Saya akan kurangin waktunya 30 menit saja. Kemudian tekan start, tahan 2 detik. Nah ini simbolnya sudah seperti ini. Nah, fungsi tumis di smart cooker 10-in-1 ini cukup tekan function 1 kali, kemudian start. Karena tumis di smart cooker 10-in-1 ini kita tidak bisa men-setting waktunya. Sedikit berbeda dengan new smart cooker, tapi secara fungsi akan sama saja. Kita mulai bikin sausnya. Ini 500 gram ini saya kombinasi antara susunya setengah dan airnya setengah. Untuk bikin sausnya. Ini juga sama, 500 ml juga. Setelah itu saya masukkan garam, penyedap rasa, dan juga lada bubuk. Yang ini juga sama. Nanti untuk resepnya, rincian resepnya bisa dilihat di deskripsinya. Dan ini saya akan tambahkan butter. Kalau Bunda mau ganti menggunakan margarin juga monggo, silahkan, bebas saja. Saya kebetulan punya butter, jadi biar lebih wangi. Nah, kita akan masukkan keju cheddarnya. Kalau Bunda bisa nemu keju cheddar yang warnanya orange, kemerahan, pakai yang itu deh Bun, biar warnanya tuh lebih cantik. Nah ini kasih kejunya banyak ya Bun. Namanya juga mac and cheese, makaroni dan cheese. Jadi memang yang dimasak cuma keju dan makaroni saja. Saya masih sisakan separuh parutan keju lagi nanti buat tabur di atasnya. Saya juga akan campur dengan mozzarella cheese biar nanti mulur. Biar anak-anak pasti suka deh kalau pakai ini. Nah ini sudah. Terakhir saya masukkan maizenanya 2 sendok makan saja. Nah ini kita masak terus, kita aduk-aduk sampai semuanya meleleh. Nanti sampai rada mengental, baru kita nanti masukkan makaroninya. Nah ini sausnya sudah mulai mengental dan sudah mendidih. Yang satu kita cek. Ini juga sama, sudah mengental dan mendidih. Ini saatnya kita masukkan makaroninya. Nah, saya pakai tangan saya bersih kok. Aduk dulu. Nah, ini sudah semua. Nah, ini sudah mulur. Mulai kelihatan mulurnya. Yang satunya juga saya akan masukin makaroninya sama. Nah, pastikan sausnya semuanya merendam makaroninya. Nah, ini sudah tercampur rata semua antara saus dan makaroninya. Terus, step terakhir adalah kita tinggal memanggang mac and cheese-nya. Bunda boleh tempatin di dalam aluminium foil seperti ini untuk membakarnya. Atau, Bunda juga boleh langsung menggunakan inner pot-nya ini. Atau di sini langsung untuk membakar mac and cheese-nya. Tapi kalau saya saat ini saya memilih menggunakan aluminium foil supaya kalau tidak habis nanti saya bisa langsung gampang masukin ke kulkas.
Nah, ini hasil makaroninya yang sudah saya tempatin aluminium foil. Dan ini sisa keju. Sisa kejunya, ini kejunya sudah saya campur antara keju cheddar dan keju mozzarella. Sekarang kita gunakan untuk menoping semuanya. Ini saya buat dari 500 gram makaroni ya bun. Jadi untuk 2 smart cooker itu kalau bunda di rumah bikin, itu mungkin seperempat saja bun. Karena ini saya bikin 500 gram makaroni itu jadinya banyak banget begini. Tapi kalau bunda bikin kan satu ukuran buat satu smart cooker ya, jadinya seperempat saja saya rasa sudah banyak ini bun. Ini juga saya masih ada sisa sedikit tuh di piring. Nah ini terus ditopping semua, nanti kita bake di smart cookernya. Nah ini makaroni yang sudah ditabur atasnya dengan limpahan keju. Wow, kalau mac and cheese sama makaroni skutel nggak boleh pelit keju ya bun, karena emang temanya mereka berdua adalah keju, makanannya wong Londo. Nah ini kita masukkan aluminium foilnya. Kalau bunda nggak mau pakai aluminium foil, that's okay. Langsung saja tadi habis fungsi tumis langsung ganti fungsi bake. Nah sekarang kita setting yuk fungsi bake-nya. Menu bake-nya adalah menu panggang kalau di yang new smart cooker ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu menu 6 kali. Oh nggak bisa, ini minimum adalah 50 menit. Sebentar saya cancel dulu nih. Jadi kalau salah langsung pencet saya cancel saja bun. Terus setting ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini minimum menitnya ini ada 50 menit. Saya tekan start di sini. Tapi nanti kalau dirasa sudah matang nggak sampai 50 menit, dibuka sudah matang, udah di off saja. Yuk kita setting yang satunya. In one-nya, yuk kita setting juga. Fungsi bake-nya kita tekan function. Selalu kalau yang 10 in 1 ini selalu pertamanya adalah tekan function. Function itu sama dengan yang menu di new smart cooker ya bun. Nah ini sudah ke arah bake. Sekarang kita adjust waktunya. Atau udah deh biar sama-sama 50 menit. Ini 50 menit, ini 50 menit. Nanti gampang di tengah-tengah kita cek sudah matang atau belum. Yang terakhir adalah tekan start. Dah kita tunggu 50 menit nanti atau buka di tengah-tengah untuk untuk diintip kira-kira sudah matang atau belum. Kalau sudah matang ya sudah, dua-duanya tekan off saja. Nah ini tertera sudah tinggal 3 menit lagi dan yang ini tinggal 4 menit lagi. Yuk coba kita lihat kayak apa. Wow, sudah meleleh-leleh cheese-nya. Wow, tadi sebenarnya kalaupun nggak dipanggang itu juga sudah matang ya bun. Nah ini nanti ngangkatnya kayaknya panas banget, saya butuh alat buat ngeluarinnya. Yuk sekarang kita cancel dulu saja karena ini sudah matang. Nah ini dia makaroninya sudah saya angkat. Kelihatan ya meleleh ya bun. Bunda kalau bisa dapet keju cheddarnya yang rada orange pasti hasilnya lebih menarik lagi deh warnanya. Coba kita ambil. Nah kalau mac and cheese ini emang nggak bisa dipotong pakai pisau ya bun, karena pasti dia karena cuma cheese, keju dan susu, jadi pasti tidak akan bisa dipotong. Kita lihat ya bun tuh melelehnya. Tuh. Nah, jadi kita paling ambil pakai sendok begini. Wow, tuh udah kebayang tuh ya mulurnya seperti itu. Oke, silahkan dicoba. Mudah-mudahan suka dengan resepnya. Kalau mau bikin makaroni, ya sudah tinggal ditambah bawang bombay sama sayuran sama daging cincangnya saja. Selamat mencoba.